Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, kita akan bersama-sama membuka hari yang baru ini. Dengan sejenak kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Saryanto, dari Gereja Kristen Jawa Madukismo. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema embun pagi hari ini adalah kasih yang semakin dingin. Terambil dari salah satu bagian bacaan leksionari kita hari ini, itu dari Injil Matius 24, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sahabat Petra, mari kita siapkan diri kita sebelum kita mendengar sapaan sabdanya, dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur terkhusus ketika Tuhan berkenan menjagai istirahat kami tadi malam dan pagi ini kami beroleh kesegaran. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu, biarlah sabda tersebut akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Injil Matius 24 ayat 1 sampai dengan 22. Dan sebagai nats terambil dari Injil Matius 24 ayatnya yang ke-12, dan saya hendak membacakan bagian ayat nats saja, yaitu dari ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya ulang lagi, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Disebut berbahagia tentunya bagi kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Kasih yang semakin dingin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pagi ini kita merenungkan satu realita yang begitu terasa dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang semakin dingin gitu nggih. Harusnya kasih itu semakin hangat gitu nggih, tapi kok justru kasih semakin dingin gitu nggih. Ya, itu realita yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan Yesus pun sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin. Jadi kasih yang biasa dihidupi orang, yang harusnya semakin hangat, itu justru akan menjadi dingin. Bukan hanya kasih kepada Tuhan, tetapi juga kasih kepada sesama. Dan ketika dosa dibiarkan berkembang, ketika kepentingan diri menjadi pusat hidup, perlahan-lahan kasih, empati, dan kepedulian mulai luntur. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang semakin mudah tersinggung, tapi semakin sulit untuk mengampuni. Semakin banyak yang ingin didengar, gitu nggih. Tapi semakin sedikit yang mau mendengar gitu. Semakin banyak yang ingin diberi perhatian, tetapi semakin sedikit yang mau peduli gitu.
lalu tetangga yang tak saling mengenal gitu nggih. Keluarga berkumpul tapi sibuk dengan gadget masing-masing gitu nggih. Mudah marah, sulit mengampuni. Perdebatan kecil di media sosial berubah menjadi permusuhan gitu. Lalu kesibukan membuat orang kehilangan empati. Ada juga anak dan orang tua yang semakin menjauh. Orang lebih memilih menyimpan dendam. Lalu melayani hanya kalau ada keuntungan, nek nggak ada ya nggak mau. Kekerasan dan kebencian meningkat. Dan masih banyak lagi terkait dengan lunturnya cinta kasih atau kasih yang semakin dingin yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, namun sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk berbeda. Kasih kita tidak boleh mengikuti temperatur dunia. Ketika kasih dunia semakin dingin, justru kasih orang percaya harus semakin hangat, semakin terang, dan semakin nyata dan bisa dirasakan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, piye carane? Bagaimana caranya? 1. Tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Jadi hanya dialah sumber kasih sejati. Semakin dekat dengan dia, semakin besar kasih yang mengalir dalam hidup kita. Lalu yang kedua, jaga hati dari kepahitan. Kepahitan adalah salah satu penyebab paling cepat membekukan kasih. Jadi mari kita jaga hati kita dari kepahitan. Lalu nomor 3, praktikkan kasih dalam tindakan kecil setiap hari. Senyum, sapaan, tolong menolong, atau sekedar menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Semua itu akan menghangatkan kasih. Lalu nomor 4 adalah terus untuk mengampuni. Jadi pengampunan adalah api yang menjaga kasih itu tetap menyala. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dunia mungkin berubah. Kasih manusia mungkin memudar. Tetapi kasih Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan biarlah kasih Tuhan itu yang mengalir melalui kita. Sehingga di tengah dunia yang semakin dingin, kita menjadi pelita kasih yang menghangatkan. Selamat untuk mengasihi orang, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang semakin dingin, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu. Ajari kami untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan peduli. Dan jadikan hidup kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami hendak mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Sejenak kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kami. Dari pagi hari ini, siang, sore, dan malam nanti, kami akan mendapatkan damai sejahtera dari Kristus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus embun pagi hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan, dan pencerahan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jamatu Yesus memohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.